Halo guys, balik lagi dengan saya Sartika. Hari ini kita akan membahas sebuah kejadian yang akan bikin kalian naik darah. Ini risetnya aja aku, emosi banget. Jadi biar aku gak emosi sendiri, kita langsung aja yuk. Jadi, yang akan kita bahas hari ini adalah kejadian yang sangat memilukan yang dialami oleh Poni. Siapa itu Poni? Poni adalah seekor orang utan yang dipekerjakan sebagai PSK. Kalian nggak salah dengar dan kalimatnya pun juga nggak salah. Orang utan dan PSK dalam satu kalimat. Gila banget nggak tuh? Ngebayanginnya aja tuh, gimana ya, kasihan banget, nggak kebayang si Poninya, tapi juga, iu. Sebelumnya aku kasih tahu dulu ya guys, orang utan itu apa. Mana tahu nih, ada yang belum tahu apa itu orang utan sampai mau gituan sama orang utan. Orang utan adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Namun sekarang orang utan hanya ditemukan di sebagian hutan Kalimantan dan juga Sumatera. Orang utan juga termasuk dalam primata yang cerdas, di mana mereka bekerja dengan menggunakan alat-alat yang kompleks dan membuat tempat tidur mereka setiap malam dengan menggunakan ranting dan dedaunan. Namun, aktivitas manusia sangat mengancam populasi orang utan, dan spesies orang utan ini sekarang sudah masuk dalam kategori terancam kritis. Nah, itu dia sekilas banget mengenai orang hutan. Kalau misalkan kalian tertarik untuk mempelajari atau meneliti orang hutan, kalian bisa googling aja. Itu ada banyak sekali informasi mengenai orang hutan. Juga ada banyak info mengenai organisasi-organisasi konservasi orang hutan. Mana tahu kalian ada yang berminat menjadi volunteer atau bekerja di sana. Infonya ada banyak banget, tinggal di googling aja. Jadi guys, kita balik lagi ke Poni. Poni ini dulu dia diambil dan dipisahkan dari ibunya di saat dia masih bayi dan dibesarkan oleh seorang germo yang tidak diketahui siapa namanya di sebuah lokalisasi Karengpangi, Kalimantan Tengah. Dan si Poni ini mulai dipekerjakan saat ia berusia sekitar 5 tahunan, kurang lebihnya sekitar 5 tahunan. Kalian pasti kayak mikir, kok bisa orang utan dijadikan PSK, kayak itu kan binatang liar gitu ya. Tapi ternyata poni ini sudah dilatih untuk melayani orang-orang. Jadi ketika si poni ini berada di dekat laki-laki, dia akan langsung merayu laki-laki tersebut. Dia langsung kayak putar-putar, teriak-teriak mencari perhatian gitu. Nah, ketika saat bekerja, si poni ini dia akan dipakaikan perhiasan kayak kalung, cincin, gelang segala macamnya, dan juga dia akan didandani, dipakaikan bedak, lipstik, dan parfum. Kok bisa ya manusia sekejam ini kayak... Tidak hanya itu guys, perlakuan buruk yang diterima oleh poni ini juga berupa bulu-bulunya dicukur habis. Semua bulu di badannya dicukur habis. Dengan tujuan agar pelanggannya nyaman. Ya lu nyamannya sama orang hutan kayak gitu. Karena bulunya itu dicukur sampai habis guys, jadilah si poni ini gampang digigit nyamuk. Jadi bentol-bentol dan gatal, otomatis digaruk sama si poninya ini kan. Jadilah kulitnya iritasi dan berjerawat. Sedangkan kan kita tahu kalau bulu untuk binatang-binatang yang berbulu itu fungsinya untuk melindungi dirinya baik dari cuaca ataupun dari lingkungannya. Nah, ini dicukur habis loh guys, dicukur sampai gundul. Untuk jasanya, poni ini menerima bayaran 35.000 sampai 37.000 rupiah. Yang pastinya ini nggak buat si poni ya, si poninya ya orang hutan, duit buat apa sih sama dia? Kita tahu dong siapa yang nerima duitnya, artinya adalah si mucikarinya tadi, si germonya tadi. Nah, kalian udah bingung dan kaget belum guys? Ada orang yang mau make orang utan yang walaupun namanya ada orang tapi dia bukan manusia, dia adalah primata yang dijadikan sebagai PSK. Udah kaget? Tunggu dulu guys, masih ada lagi nih yang bakal bikin kalian what? Jadi di lokalisasi tempat si poni ini bekerja ternyata ada loh guys yang pekerjanya adalah manusia. Dan kalian tahu primadonanya di lokalisasi itu adalah poni. Ini ada
Ada manusia, ada orang utan, dan primadonanya yang paling banyak dicari itu adalah orang utan. OMG banget gak sih tuh? Untuk menyelamatkan poni dari lokalisasi tersebut bukanlah hal yang mudah, guys. Berawal dari poni ditemukan oleh tim penyelamat orangutan atau Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) menemukannya di tahun 2003 dalam kondisi sedang dirantai dan berbaring di atas kasur. Apakah penderitaan poni akhirnya berakhir setelah ia ditemukan oleh tim penyelamat orangutan? Tidak, membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun, guys, untuk pada akhirnya poni berhasil dibawa keluar dari lokalisasi tersebut. Karena proses penyelamatan poni ini dipersulit oleh germo tadi dan juga masyarakat di sekitar, guys. Mereka tidak rela poni diambil begitu saja oleh tim penyelamat. Bahkan mereka mengancam nih, tim penyelamat itu menggunakan pisau dengan pisau yang dilumuri racun dan senjata-senjata lainnya. Si Gormo tadi tentu aja nih ya guys yang nggak mau ngelepasin poni karena si poni itu adalah bintang utama di lokalisasinya, dan juga si Gormo tadi percaya kalau poni itu adalah pembawa keberuntungan untuk dia, karena setiap kali si poni itu ada di dekatnya, dia akan selalu menang judi. Namun pada akhirnya tim penyelamat orangutan BOSF tadi berhasil menyelamatkan poni dari lokalisasi tersebut setelah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Mereka membawa pasukan 35 orang polisi yang bersenjatakan AK-47 dan senjata lainnya. Setelah diselamatkan, akhirnya poni dibawa ke tempat rehabilitasi di Nyaru Benteng pada tanggal 13 Februari 2003. Poni segera diberikan perawatan intensif oleh tim medis karena tubuhnya yang gundul dan juga penuh luka. Belum ia akhirnya diajarkan kembali untuk hidup liar di alam sebagaimana selayaknya primata yang lainnya. Proses rehabilitasinya si poni ini pun juga nggak gampang, guys ya. Gimana ya, dia dari kecil, dari bayi kan dia udah dipisahkan dari ibunya dan dibawa tinggal di lokalisasi dan dididik untuk menjadi PSK. Jadi untuk mengembalikan insting liarnya itu pasti sangat tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada awalnya poni sangat tidak mandiri, dan bahkan nih guys, poni dia tidak mau dilatih dengan pelatih perempuan. Kebiasaannya sebagai PSK juga sangat susah hilangnya. Ya gimana, karena emang dari kecil udah dilatih gitu. Jadi setiap ada tim atau pelatih laki-laki yang lewat di dekatnya, dia akan langsung teriak-teriak, genit, dan cari perhatian. Sehingga semasa rehabilitasinya tidak ada laki-laki yang diizinkan mendekati poni. Hingga poni pun akhirnya setelah perawatannya selesai, poni pun masuk ke sekolah hutan. Di sana ia diajarkan caranya mencari makan, menghindari bahaya, intinya kayak skill basic menjadi orang hutan. Basically itu cara-cara survive di alam liar. Kemudian setelah 2 tahun dia belajar di sekolah hutan yang tadi udah diajarkan cara cari makan, cara menghindari bahaya dan segala macamnya, yang skill-skill dasarnya untuk bertahan hidup di hutan, di alam liar. Poni dinilai sudah siap untuk dikirim ke Pulau Pra Pelepas Liaran di tahun 2005, yaitu Pulau Bangamat. Tapi setelah sampai di Pulau Bangamat, setelah diamati, ternyata poni dinilai masih belum benar-benar siap untuk hidup di Pulau Pra Pelepas Liaran itu. Karena menurut pengamatan tim teknisi, poni dinilai dia lebih cenderung suka menyendiri, dia juga jarang terlihat bersosialisasi dengan orang utan lainnya, dan juga malas mencari makannya. Dia cenderung menunggu tim teknisi untuk mengisi lagi tempat makannya. Jadi dia kayak malas, nggak mau, masih belum ada sih kayaknya insting untuk survive-nya di alam liar. Ya tapi ya gimana ya, pastinya soalnya dia emang nggak pernah mencoba untuk hidup di alam liar kan guys. Jadi pasti susah untuk membangkitkan insting liarnya yang selama ini emang kayak kependam gitu ya.
Sehingga setelah 5 tahun Poni berada di Pulau Bangamat, akhirnya di tahun 2010 Poni dipulangkan kembali ke Nyaru Menteng dan kembali masuk ke kelas sosialisasi dan sekolah hutan. Singkatnya, setelah Poni kemudian dinilai udah benar-benar siap lagi nih, 3 tahun kemudian di tahun 2013, Poni dikirim lagi ke Pulau Pelepas Liaran. Tapi kali ini bukan ke Pulau Pangamat. Poni dikirim ke Pulau Paja, pulau pra pelepas liaran lainnya. Di Pulau Paja, Poni dinilai lebih aktif daripada sebelumnya saat ia berada di Pulau Bangamat. Poni dinilai sudah bisa mencari makannya sendiri dan ia pun juga sudah mulai berperilaku selayaknya orang hutan liar. Poni juga dilaporkan sudah mampu membuat sarang yang kuat dan mau bersosialisasi dengan orang hutan yang lainnya. Namun sayangnya di September 2013 hanya 3 bulan berselang kesehatan Poni pun menurun. Tim medis yang memeriksanya melaporkan kalau terdapat ciri-ciri malnutrisi pada Poni dan juga ada luka di tubuhnya. Dengan kesehatan yang terus menurun membuat Poni pun gampang terserang berbagai macam penyakit. Tak hanya itu, Poni juga dilaporkan sempat mengalami kaku otot di tangan, di jari-jari tangan dan jari-jari kakinya. Setelah Poni menjalani perawatan intensif dan diobservasi dan kondisinya memang dinyatakan sudah benar-benar lebih baik lagi, Poni akhirnya dipulangkan lagi ke rumahnya di Nyaru Menteng pada Agustus 2014. Disebutkan kalau kemungkinan besar Poni sudah tidak bisa lagi untuk dilepas liarkan, mengingat perlakuan yang sangat buruk yang diterimanya dari saat ia masih bayi dulu. Kasihan banget ya guys ya si Poni. Kayaknya emang karena dari kecil dulu dia sama sekali, dari bayi dulu dia sama sekali nggak pernah mencoba hidup liar. Karena memang dari bayi kan dia diambil dan dipisahkan dari orang tuanya. Jadi memang sangat susah untuk si Poni ini beradaptasi dan hidup di alam liar. Namun kita tetap berharap suatu saat nanti Poni bisa kembali ke habitat aslinya ya guys ya. Yuk kita doain si Poni ya. Terakhir ada update dari orangutan.or.id. Di Desember 2015, mereka mengatakan bahwa kondisi Poni saat ini sangat sehat dan tinggal di kompleks sosialisasi Nyaru Menteng. Saat itu usia Poni sudah 21 tahun. Jadi tahun 2015 dia 21 tahun, artinya sekarang 2023 usia Poni udah 29 tahun artinya hari ini. Oke guys, sampai di sini cerita kita hari ini. Kita doakan semoga Poni sehat-sehat aja dan segera sembuh dari trauma berat yang telah ia jalani, yang telah ia alami selama ini. Kasihan banget, bener-bener. Aku nggak nemu updatean terbaru mengenai Poni per hari ini. Yang terakhir aku temui itu updateannya memang yang di Desember 2015. Kalau misalkan kalian ada yang tahu bagaimana kondisi Poni saat ini, boleh info di komen bawah biar kita semua tahu bagaimana kondisi Poni saat ini. Semoga dia sehat-sehat selalu. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Komen-komen juga di bawah kalau ada saran dan masukan untuk video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Dah!